Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi di channel saya pribadi Ahmad Abi Yusuf alias AAY. Mudahan kita selalu diberikan kesehatan dalam situasi dan kondisi apapun karena kesehatan itu nomor satu. Kisah ini terjadi di tahun 2003 silam. Bertempat di sebuah desa yaitu Desa Sumberjaya, Kecamatan Kintab, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Tepatnya di tahun 2003 itu saya tepat di kelas 3 sekolah di tingkat SLTP sederajat yaitu MTS Miftahul Ulum, Kecamatan Kintab, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sebenarnya MTS Miftahul Ulum ini juga di bawah naungan sebuah pondok pesantren yaitu Pondok Pesantren Miftahul Ulum yang berpusat di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Nah, singkat ceritanya, di tahun 2003 itu saya kelas 3 MTS. Di mana kelas 3 itu sebenarnya kalau secara organisasi itu dari hati saya jujur saya tidak suka banget, yaitu pramuka ya. Tidak suka banget. Kenapa? Karena saya merasa kayaknya susah lah, susah kalau bagi saya. Misalkan menghafal semapur, kemudian kayak misalkan mengikat tali, ketangkasan dalam pramuka dan lain sebagainya bagi saya aduh menyita otak untuk berpikir. Bagi saya kurang suka. Karena sebelumnya kan saya pada saat di SD, saya juga diwajibkan mengikuti pramuka. Kalau dulu benar-benar ekskul atau ekstrakurikuler, pramuka ini diwajibkan. Kalau dulu. Kalau nggak pun dihukum kita besoknya ya, hari Seninnya itu dijemur, di bawah bendera, kayak gitulah. Dulu seperti itu. Namun ketika saya di Sanawiyah atau MTS tersebut, yang banyak yang istilahnya teman-teman ini menjerumuskan. Tapi penjerumusan yang baik tentunya. Kalau dalam hati ya, saya sebenarnya kurang oke-nya itu karena saya merasa tidak mampu. Namun di MTS kebetulan dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 saya menjabat sebagai ketua kelas. Yang itu saya juga sebenarnya tidak mau. Karena pengalaman di SD justru akan mengurangi kemampuan saya untuk belajar, kemampuan fokus saya kepada sebuah pelajaran. Karena saya sebagai ketua kelas hanya yang istilahnya harus bertanggung jawab ya. Tidak hanya buat pribadi tapi buat teman-teman semuanya. Nah, sebenarnya saya tidak mau di kelas 1, kelas 2, kelas 3 akhirnya jadi ketua kelas. Nah, kalau kelas 2 juga sebenarnya saya bukan ketua kelas. Karena pada saat pemilihan ketua kelas, saya kebetulan sakit, saya kena tipes, dan itu sudah ditentukan ketua kelasnya ya si A gitu ya. Ketua kelasnya pada saat itu inisialnya S ya, perempuan di kelas 2 MTS. Tapi ketika saya sembuh dari sakit, saya masuk kelas, hari itu juga, menit itu juga, daripada saat itu salah satu guru itu menyuruh, "Sob, kamu aja ketua kelasnya." Dan teman-teman semua mengiyakan. Bahkan si S tadi, "Ya udah Sob, kamu aja Sob, aku nggak mau." Akhirnya si S itu jadi wakil saya. Saya jadi ketua kelasnya lagi. Dan itu pemilihan spontan, tunjuk doang. Jadi, aduh, sebenarnya saya tidak mau juga, tapi teman-teman menyuruh semua. Akhirnya ya udahlah, saya jadi ketua kelas lagi, akhirnya kelas 2 dan sampai kelas 3 pun masih ketua kelas lagi. Untuk yang lain saya tidak menjabat, ketua OSIS juga enggak ya, hanya ketua kelas saja. Dan sebenarnya cukup juga bagi saya juga tidak mau lagi yang menjabat jabatan lain, nggak mau. Karena menurunnya dari mata pelajaran yang saya inginkan itu menjadi sebuah ilmu ya bagi saya. Pada saat itulah pokoknya. Dan singkat ceritanya di kelas 3 itu ada sebuah pelantikan sebuah ekskul pramuka. Itu di kelas 3. Kalau pada dasarnya kelas 1, kelas 2 saya harus mengikuti sebagai seorang apa ya, siswa lah, siswa pramuka ya, pada dasarnya biasa. Saya sebagai seorang siswa di kelas 2 sampai ya kelas 1 sampai kelas 2. Kemudian di kelas 3 itu ada pelantikan. Dan pelantikan biasanya itu yang menjadi pelatih-pelatih atau yang dilantik menjadi generasi berikutnya yang akan melatih adik-adik kelas. Itu biasanya kelas 3. Nah, ini agak unik nih. Di tahun 2003 justru ketua pramuka atau kalau mungkin pinru ya, pimpinan regu di wilayah atau di sebuah sekolahnya tadi kebetulan MTS Miftahul Ulum adalah kelas 2, bukan kita kelas 3. Itu adalah sebuah ide dari Bapak Pramuka. Ya mungkin saya menyebutkan Bapak Pramuka aja ya. Itu beliau itu stay-nya kebetulan di MTS Miftahul Ulum, ngajar di MTS Miftahul Ulum, tapi beliau juga ngajar di beberapa sekolah lain kayak SMP 2 Kintab dan lain sebagainya. Tapi beliau dikenal sebagai anggapannya Bapak Pramuka untuk wilayah Kecamatan Kintab. Nah, beliau ini harapannya kalau kelas 2 supaya tidak mengganggu ketika kelas 3 ini mau ujian dan sebagainya.
Makanya ketuanya dipilihlah kelas 2. Pada saat itu sih yang saya dapat ya alasan dari beliau. Dan singkat ceritanya saya di situ juga tidak mau dipilih. Tapi tetap aja saya dipilih. Ya memang kebetulan bukan ketua ya, alhamdulillah. Dipilih masih menjadi seksi keagamaan di kegiatan pramuka ya. Dari beberapa tim-tim yang dididik menjadi seorang pelatih buat mendidik adik kelasnya. Nah, berjalannya waktu, kami harus mengajar di sebuah desa. Itu desa atau SDN tapi bertempat di desa dan itu lumayan jauh, yaitu di SDN Pasir Putih, Kecamatan Kintab, Kabupaten Tanah Laut. Jaraknya saya kurang kopi ya. Jaraknya lumayan jauh lah pada saat itu. Dan itu kami mengajar, saya lupa entah berapa orang, kurang lebih seingat saya 7-8 orang kami ngajar di sana seminggu sekali. Karena kami dirasa ya dari Bapak Pramuka tadi bahwa sudah mampu untuk mendidik anak-anak SD. Kerjasamalah akhirnya. Kemudian kami berjalan ke sana. Rame-rame itu yang istilahnya minggu pertama ya kan. Ngajar kami rame. Kemudian rombongan naik sepeda motor ke sana. Kebetulan alhamdulillahnya orang tua saya sudah memiliki sepeda motor yaitu Kawasaki KZR. Warna hitam, listnya ada oranye gitulah. Dan itu saya dapat izin dari ibu saya untuk memakai motor tersebut. Karena bapak saya kerja, saya berangkatlah ke sana. Nah di kemudian hari saya tidak tahu persis masalahnya apa. Namun saya dipanggillah oleh Bapak Pramuka. Saya posisinya kelas 3 dan memang sering, hari-hari itu saya sering dipanggil. Kayak misalkan ada jam kosong, kamu kosong hari ini? Kosong pak, ikut bapak. Pas ada jam kosong, saya dibawa beliau ke SMP, ke SD Pasir Putih dan beberapa sekolah yang memang dinaungi dari Pramuka Gugus Depan Kecamatan Kintab, beliau lah. Atau yang mungkin gampangannya beliau adalah Bapak Pramuka di kala itu. Dan kalau saya tidak salah, beliau juga masih aktif sampai dengan sekarang. Nah singkat cerita, dari hal tersebut, ketika mengajar ini mulai mundur teman-teman kita. Yang faktor utamanya jauh. Penghasilan pasti sedikit. Kita dapat penghasilan juga dari kumpulan anak-anak SD tadi, itu dibagi dengan kita tim. Itu kalau semakin banyak tim, maka akan semakin sedikit. Yang utama sih dari teman-teman bukan masalah itu ya, karena memang kita mengajar aja sudah sebuah kebanggaan pada saat itu ya. Kalau saya pribadi sebenarnya ya tadi agak terjerumus ya. Saya benar-benar tidak mampu sebenarnya. Dan mengikuti ujian, baik ujian ya, demi ujian itu saya banyak salah juga. Apalagi ujian kayak misalkan untuk memasak, bisa memasak, mengikat tali simpul, kemudian memakai tandu dan sebagainya, banyak lah ya ketangkasan-ketangkasan ujian dalam pramuka yang kalau kita sudah dapat, itu kan ada logo, lambang-lambang ya, lebih tepatnya lambang yang dijahit dan banyak sekali atribut di sini. Bahkan kita setelah pelantikan dapat selempang juga ya. Dan yang saya justru terakhir itu adalah tes untuk menggunakan handphone saya tidak bisa. 2 kali saya gagal dan itu pun menunggu 2 minggu kemudian. Ternyata bapaknya sibuk, Bapak Pramuka. Ya udah nunggu lagi saya agak lama itu yang untuk handphone ya, menggunakan atau mengoperasikan handphone. Katrok banget ya, nggak bisa saya. Handphone beliau pada saat itu Siemens, saya lupa tipe Siemens berapa. Sob gunakan. Ini apa pak? Ya itu alat komunikasi, itu namanya handphone atau HP itu. Gimana caranya? Coba kamu gunakanlah sebisa kamu. Ya memang nggak bisa. Ketik nih ya nomor saya, kata beliau. Ini nomor saya nih. 08 berapa saya lupa. Saya nggak tahu juga. Ini bingung, gimana cara menggunakannya? Nggak tahu saya pak. Sudahlah, kamu gunakan gimana caranya terserah kamu. Saya benar-benar nggak tahu. Benar-benar katro banget, nggak tahu. Sampai akhirnya saya harus mengulang. Ujian lagi. Banyak hal-hal yang memang beliau itu, cara mendidik saya itu harus menggunakan akal saya. Harus banyak berimprovisasi dan beliau merangsang otak saya supaya saya berpikir sendiri. Hal tersebut beliau tidak ngasih tahu. Saya harus cari tahu bagaimana caranya, cara mengoperasikan handphone. Kalau gagal ya gagal dinyatakan. Ujian lagi, berapa minggu lagi atau bahkan sampai bulan. Ujian untuk yang istilahnya mengibarkan sebuah bendera merah putih di sebuah ruangan, ada teknik dan tata caranya sesuai aturan undang-undang. Itu pun beliau, ketika saya salah, kamu cari sendiri bagaimana caranya. Mengibarkan bendera seperti apa dalam ruangan sambil memegang, itu seperti apa ketika nyanyikan lagu Indonesia Raya dan sebagainya, itu saya harus cari tahu. Saya juga gagal. Nah, pangkat-pangkat yang sudah ditanamkan di pundak saya dengan teman-teman saya itulah yang membuat kita harus menjalankan tugas kita mengajar di sebuah SD Pasir Putih tadi. Singkat ceritanya banyak yang tumbang ya, dikarenakan jarak dan sebagainya. Lalu tinggal mungkin beberapa orang. Saya mengajar seingat saya pada saat itu tinggal kami bertiga. Ini cowok semua.
Teman-teman cewek semuanya sudah tumbang. Di samping memang dari kendaraan juga ada yang tidak memiliki sepeda motor. Lalu mereka juga mungkin jarak dan sebagainya ya. Dan kita kalau ngajar itu pulangnya maghrib sampai rumah. Jadi banyak alasan yang memang itu alasan yang masuk akal dan sangat masuk akal. Dan kemudian kami ngajarlah bertiga. Nah, suatu ketika Bapak Pramuka manggil saya, "Sob, mulai sekarang kamu ketua pramukanya." Duh, kenapa bisa seperti itu, Pak? Lah si A, si B, yang kelas 2, enggak, kamu aja. Kenapa, Pak? Kalau beliau beralasan dengan saya pada saat itu mereka ada terlibat masalah di pramuka di sana katanya. Begitu sih kata beliau. Tapi kalau mereka masih ikut ngajar kamu nggak masalah. Yang penting kamu ketua pramukanya, kamu saya tunjuk, tanggung jawab kamu semua di sana. Kamu memimpin dari pertama awal semuanya di sana, kamu semuanya. Kata beliau seperti itu dan nanti hari apa gitu saya diajak sama beliau. Dan kemudian memang benar ketika saya sekolah, ya pagi saya sekolah, ada jam kosong saya diajak beliau ke sekolah tersebut dikenalkan langsung sama kepala sekolah SDN Pasir Putih di tahun 2003. Kemudian saya dikenalkan, saya masih di parkiran, kemudian beliau masuk duluan, saya disuruh ngambil berkas di sepeda motor beliau. Saya masuk, ketika saya masuk kaget, alhamdulillah bersyukur bangga gak keron lah pada saat itu ya. Kenapa? Karena saya direbutkan dengan dua guru saya. Ini murid saya, ini murid saya. Wih, itu waduh, keren ya. Seneng gitu, alhamdulillah gitu ya. Artinya mudahan saya bisa bermanfaat buat beliau semua gitu ya. Jadi Bapak Pramuka suruh ngambil saya sebuah map, saya akhirnya masuk, tapi beliau duluan nih, salaman sama kepala sekolah tadi. Ternyata kepala sekolah ini adalah dulunya pada saat saya sekolah di SDN Mekarsari, Kecamatan Kintab, Kabupaten Tanah Laut juga. Beliau itu wali kelas saya pada saat itu ya. Beliau wali kelas saya dan di sana itu beliau jadi ketua kelas, jadi kepala sekolah di SDN Pasir Putih. Lalu saya salaman, "Loh, Sup." Langsung beliau ngomong nih, "Pak, ini murid saya." "Loh, ini juga murid saya." Itu kan murid Bapak dulu, ya murid saya nih dulu nih Yusuf ini gitu. Rebutanlah beliau. Oh, saya bingung tapi bangga gitu. Alhamdulillah saya ada manfaatnya dalam hati saya. Dan yang beliau ini kan kepala sekolah ini memang benar dulu adalah wali kelas saya dan saya di zaman beliau saya alhamdulillah mendapatkan juara satu terus dengan yang bapak tadi itu kepala sekolah SDN Pasir Putih. Akhirnya di situ sudah jelas semuanya. Oke, kapan mulai ngajar? Oke. Nah, itu benar-benar yang saya jadi ketua pramuka pada saat itu. Lalu kemudian berjalannya waktu nih. Singkat ceritanya, berjalan waktu mulailah saya harus memiliki tanggung jawab yang harus saya terapkan kepada adik-adik di SDN Pasir Putih. Dan saya ngomong ke Bapak Pramuka, "Pak, kalau saya ngajar sendirian gimana? Agak susah nih, saya butuh pendamping." Artinya yang bisa saya ajak sharing, ya mau ngajar anak-anak SD gitu loh. Kalau saya sendiri berat, Pak. Kalau yang dua orang adik di kelas kita ini, ya maaf aja gimana ya, Pak ya. Mereka memiliki kemampuan, cuman sering telat. Saya akhirnya jujur lah ngomong sama beliau ya. Mereka sering telat, kurang dengan anak-anak juga kurang respon. Ini yang saya keluhkan kepada mereka, kepada Bapak Pramuka, karena memang kalau saya nggak jujur, saya kewalahan juga di sana ya. Akhirnya ya sudahlah kamu bawa si A gitu, bawa si B, bawa si C. Jadi totalnya itu ada 3 orang. Dan di antara 3 ini saya pilih, suruh milih ya, kamu bawa siapa nih antara 3 ini teman kamu. Dan ini 3 orang ini memang kebetulan satu kelas dengan saya. Ini perempuan semua. Karena memang sebenarnya ini juga dilantik. Jadi ketika ada pramuka di sekolahan kami, pramuka yang di sekolah tetap jalan ya. Ini mereka yang ngajar di sekolahan kita. Kalau saya ngajar di SD yang jauh ya. Jadi adik-adik kelas diajar sama teman-teman kita yang sudah dilantik tadi. Dan kalau saya ngajar di SD yang bener jauh. Jadi cara mengajarnya polanya mungkin berbeda. Dan saya juga baru pertama kali. Akhirnya saya butuh yang orang mampu atau yang saya ajak sharing supaya benar-benar hasilnya itu ada gitu. Jadi dikasihlah 3 orang perempuan, inisialnya R, ini inisialnya S, ini inisialnya M. 3 orang ini, kalau adik kelas ini yang istilahnya mereka tetap boleh aja ngajar, membantu saya. Cuman tidak bisa diharapkan 100% ada di kelas 2 ini ya. Kemudian saya bawalah yang pertama itu inisial R. Kemudian pulang sekolah saya lupa, entah itu hari Jumat atau Sabtu saya lupa. Yang jelas saya datang ke rumahnya sekitar jam 2-an lewat, datang ke rumahnya, "Assalamualaikum." Nah, di situ ada dia, "Waalaikumsalam, ya Sob, tunggu ya." Dia ganti baju dulu, pokoknya dia belum selesai. Sebelum dia keluar, itu bapaknya ada. Dari samping rumah bawa arit ya, atau sabit, datang tuh. Saya salaman, "Iya Pak, siapa namanya?" Tanyain gini-gini gitu. "Kamu kelas berapa?" "Kelas 3 Pak, sama-sama R."
Kamu ada hubungan apa sama R? Kaget saya bener. Karena di zaman itu tidak ada berpikir ke arah sana gitu, bingung sih. Gak ada Pak, saya nggak ada hubungan apapun. Oh ya udah, bilang besok sama Bapak Pramuka, jangan bawa R lagi kalau kamu ngajar Pramuka. R itu sudah saya tunangkan dengan orang. Beliau ngomong kayak gitu. Waduh, saya itu nggak karuan ya sebenarnya. Mau pulang bingung, pulang atau enggak. Sedangkan si R juga udah siap-siap. Akhirnya, oh iya pak, gitu aja. Takut ya, beliau bawa sabit lagi, bawa celurit. Kemudian keluar si R, akhirnya kita berangkat. Berangkat di perjalanan pun saya nggak ngomong apapun sama dia. Saya tidak bercerita bahwa bapaknya itu menyuruh saya, yang istilahnya ngomong ke bapak Pramuka supaya nggak bawa dia, nggak juga saya diem aja. Yang penting di sana saya ngajar lah dengan dia. Oke, selesai, saya pulang, saya antar, dan memang benar pulangnya kita maghrib tuh ya, maghrib sampai rumah. Besoknya saya ke sekolah ketemu Bapak Pramuka. Pak, nggak usah bawa lagi Pak si R Pak. Duh, kenapa Sob? Saya dimarahin bapaknya. Katanya si R loh sudah ditunangkan sama orang. Bilang katanya Bapak Pramuka. Bilangin Bapak Pramukamu itu, jangan bawa R. Gitu Pak. Lalu jawaban Bapak Pramuka apa? Ketawa dulu. Ketawa lu. Kenapa Pak? Malah ketawa Bapak Pramukanya. Oh ya udahlah. Besok kamu bawa si S. Akhirnya udah. Seminggu lagi lah artinya itu ya. Saya bawa S. S sudah janjian, dikasih tahu juga sama Bapak Pramuka, saya ambil si S. Ketika di perjalanan, si S ini ada simpang 3, itu ada teman saya yang berdiri. Sebenarnya teman ini kemungkinan sepupu dengan si S. Saya tidak tahu hubungannya sepupu atau apa ya, tapi jelas masih keluarga lah, ada hubungan keluarga. Di perjalanan ini, saya ketemu dengan, ini sebenarnya teman saya juga, satu kelas juga. Dengan si S pun kita sekelas lah, intinya kelas semua. Nah teman saya ini saya kaget ya, kok dia tengah jalan gitu. Kenapa? Sebentar Sob, katanya. Sini, kamu mau kemana? Mau ngambilin si S, disuruh Bapak Pramuka. Terus dia bilang, lebih baik jangan deh, bilangin tuh Bapak Pramuka juga, kamu lebih baik jangan bawa si S. Kenapa sih? Ada apa? Masalahnya apa? Aku nggak ada apa-apa, cuma mau ngajar Pramuka doang. Istilahnya ngomong kayak gitu saya. Kemudian dibilang jangan, karena dia juga sudah ditunangkan dengan orang yang nggak orang biasa loh dia malahan. Dia bilang kayak gitu tuh. Itu teman saya juga yang ngomong gitu ya. Iya kah? Iya beneran. Lebih baik jangan, bilangin besok Bapak Pramukanya. Tapi tetap saya ambil juga di hari itu. Kemudian kita ngajar, ngajar pulang, saya antar hampir maghrib juga. Dan besoknya saya datang lagi Bapak Pramuka. Pak, si S juga sudah ditunangkan Pak, saya nggak boleh. Lah siapa yang bilangin kamu? Si itu Pak gitu. Ya teman kita juga, teman satu kelas juga. Dihadang saya di jalan Pak. Mungkin entah kebetulan atau apa. Dan sebenarnya teman itu pun nggak jahat, nggak, dia baik, dia hanya mengingatkan saya aja. Karena saya kan tidak tahu. Kemudian ya udahlah ketawa lagi, Bapak Pramuka. Loh, kenapa Pak? Ya udah besok bawa si M. Akhirnya kemudian seminggu kemudian saya bawa si M. Saya bawa si M datang ke rumahnya ketemu mamanya. Assalamualaikum Bu, ada M. Kemudian dia bilang ada di dalam. Terus dia ngintip sebentar. Tunggu Sob ya. Akhirnya dia ganti baju, selesai kita berangkat. Kita berangkat, nggak ada ancaman, aman. Kami ngajar sampai yang istilahnya hari demi hari, minggu demi minggu berjalannya sampai kami ada kegiatan pramuka, penjelajahan, perkemahan. Alhamdulillah selesai dan prosesnya itu berhasil ya. Kita mengajar di sebuah SDN Pasir Putih itu berhasil lah, bisa dikatakan berhasil. Dan di situ pun saya memang mengalami yaitu sakit tipes lagi, bahkan sampai saya ujian nasional yang mengharuskan guru-guru itu menyuruh saya untuk datang ke sekolahan. Saya memang tidak bisa dan tidak mampu. Karena tipe saya itu lumayan lah. Info dari dokter ya. Jadi saya ujian nasional MTS itu sekolah yang datang. Sekolah itu datang itu ada Bapak Pramuka tadi datang, dan Bapak Pramuka malah meminta maaf kepada kedua orang tua saya. Karena memang sering membawa saya dan memberikan amanah untuk ngajar pramuka, menjadikan Yusuf sakit Bu. Saya minta maaf, kata beliau. Dari sekolah juga minta maaf. Dan gak masalah sih, kata ibu saya, memang sudah seperti itu Pak jalannya. Kemudian sampai wakil kepala sekolah pun datang juga hari-hari itu nganter ujian soal. Kemudian diambil lagi siangnya, seperti itu. Dan itu pun sampai yang istilahnya saya lulus sekolah, Bapak Pramuka itu masih ada di situ. Nah ini sebenarnya, kalau bicara saya ahli pramuka nggak ada. Bener-bener saya nggak suka. Banyak penjerumusan dari teman-teman yang dari ketua kelas yang sering dianggapnya saya harus memimpin upacara dan sebagainya di sekolah MTS Miftahul Ulum, menjadikan saya harus juga mengedepankan pramuka ini yang harus saya bawa keluar. Pada saat itu MTS Miftahul Ulum namanya lumayan dikenal ya di kalangan gugus depan untuk seputaran kintab ya pada saat itu.
Nah, ini benar-benar kisah nyata yang saya alami sendiri. Harapan saya bisa ada manfaatnya walaupun sedikit bagi Anda yang menonton maupun mendengarkan dari video ini. Bakalan lagi ketemu di next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi